Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai KBM, mari kita sembah Tuhan dulu, tinggikan namanya, biar semuanya ada dalam kendali Tuhan yang luar biasa, dan kita semua diberkati, dan kita semua patut memuji namanya. Mari kita mulai, kita sembah. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami semua ada dalam pikiran-Mu, kami semua ada di dalam tangan-Mu, kami semua ada di dalam pusat hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu itu bukan karena usaha kami sendiri Tuhan, tapi karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau
Engkau setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ya, setiap dari kami Tuhan ada di dalam pelukan-Mu Tuhan. Dan kami tahu kami tidak pernah sendiri Tuhan. Kami bersama dengan Yesus, Sang Kekasih hati kami, kasih jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, pujian ini menguatkan hati setiap kami Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu mendampingi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biar Kau berkati Tuhan, berkati firman-Mu Tuhan. Ya, setiap firman-Mu Tuhan jadi rema dalam hidup setiap kami semua. Berkati Tuhan, urapi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, sanjungan kami hanya bagi Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, berdaulat atas hidup kami dan atas setiap kami, dalam nama Yesus. Amin. Anakku semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Misworo selalu berdoa dan berharap kalian sehat, bahagia, dan selalu ceria. Dan terlebih lagi, hidup kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mari sebelum kita mengikuti pembelajaran online, Misworo akan membawakan firman yang dengan tema adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, kita akan bacakan dulu ayat hafalan yang terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, firman hari ini Misworo beri judul apakah arti hidupmu? Terutama terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Misworo akan berikan beberapa contoh dari artis atau aktor ya. Misalnya saja seperti Christine Grimmie. Dia adalah seorang artis terkenal pada tahun 2014 yang pernah juara di The Voice di Amerika. Setelah Christine ini melakukan konser dan jumpa fans, pada saat itu dia ditembak oleh seorang pria dan meninggal pada saat itu juga. Padahal dia sedang di puncak karirnya, ya. Jadi orang tidak tahu kapan dia dipanggil Tuhan. Lalu ada lagi misalnya suami Bunga Citra Lestari, ya Ashraf. Ya, dia meninggal pada usia juga masih tergolong muda. Dia sebetulnya itu orang yang selalu menjaga kesehatannya. Bahkan akan dipromosikan untuk contoh sebagai orang yang memiliki jantung yang sehat. Dia meninggal karena serangan jantung. Siapa yang bisa menyangka? Kemudian ada lagi tokoh yang terkenal atau aktor terkenal ya, yaitu Didi Kempot. Ya, kalian tahu kan Didi Kempot itu juga meninggal pada saat dia di ujung ketenarannya. Saat dia tenar-tenarnya, dia meninggal dunia. Padahal dia sudah mempersiapkan, merencanakan beberapa album yang sebentar lagi akan launching. Tapi saat itu dia dipanggil Tuhan. Kemudian pada zamannya Misworo itu ada juga artis terkenal seperti Poppy Mercury ya, itu juga meninggal pada usia yang muda dan pada saat dia terkenal. Kemudian Marilyn Monroe juga terkenal dan meninggal ya. Justru pada saat-saat terkenalnya dia dipanggil Tuhan. Artinya apa?
Artinya kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kapan hidup kita berakhir di dunia ini. Maka dari itu kita harus selalu bersandar, berharap pada Tuhan. Dalam istilah orang Jawa itu ada yang dikatakan hidup itu seperti mampir ngombe, ya, mampir singgah minum. Ya, nah orang namanya singgah minum itu kan hanya sebentar, ya, tidak mungkin waktu yang lama. Ya, seperti Miss Woro ini tiba-tiba sudah berusia 50 ke atas. Ada sepertinya baru kemarin terasa masih muda, ya. Nah itu artinya waktu itu begitu cepat sekali berjalan, ya. Oleh karena itu kita harus punya prinsip seperti ini, ya. Belajar dan bekerja seolah-olah kita masih hidup 1000 tahun, tetapi berdoa, membaca Alkitab dan berbuat baik seolah-olah besok kita akan meninggal dunia, ya. Maka di situ perlunya kita selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup kita, melibatkan Tuhan di dalam setiap tingkah laku kita, ya. Maka kita ini yang sekarang ini diberi kesempatan untuk Tuhan sehat dan hidup, mari kita hidup sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita ini supaya selalu memuliakan nama Tuhan, bukan diri kita yang ditinggikan dan dimuliakan. Maka akan mengurangi kesombongan, kecongkakan kita. Kita karena tidak pernah tahu, ya. Semua harus melibatkan Tuhan di dalam perencanaan, di dalam pelaksanaan apapun yang kita lakukan. Baik pada saat kita belajar, pada saat kita juga melakukan aktivitas yang lain, ya, kita tetap harus melibatkan Tuhan, ya. Demikian anak-anak firman Tuhan pada hari ini, semoga bermanfaat, ya, dan menjadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami belajar Tuhan untuk memahami apa arti hidup kami. Biar kami belajar Tuhan untuk selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar online Tuhan. Beri kami roh kepandaian supaya kami bisa memahami apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Dan biarlah Tuhan, Kau sendiri yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan dan perlindungan yang boleh kami terima. Ampuni segala dosa kami yang tidak berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.